Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Kita bersama kembali lewat renungan kita pada pagi hari ini, Kamis 26 Mei 2022 dengan judul Kristus Dasar yang Pasti. Ayatnya di dalam 1 Petrus 2 ayat 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Dalam kebijaksanaan yang tidak terbatas, Allah memilih batu dasar itu dan meletakkannya sendiri. Ia menyebutnya dasar yang teguh. Segenap dunia boleh meletakkan beban dan kesusahannya di atasnya. Batu itu dapat menanggung semuanya. Mereka dapat membangun di atasnya dengan ketentraman yang sempurna. Kristus adalah sebuah batu yang telah diuji. Mereka yang percaya padanya tidak pernah dikecewakannya. Ia telah menanggung setiap ujian. Ia telah menderita tekanan kesalahan Adam dan kesalahan keturunannya, dan telah berhasil sebagai pemenang atas kuasa kejahatan. Dia telah menanggung beban yang diletakkan di atasnya oleh setiap orang berdosa yang mau bertobat. Dalam Kristus, hati yang merasa bersalah mendapat kelegaan. Ialah dasar yang teguh. Semua orang yang menjadikan dia tempat bergantung dapat beristirahat dalam keamanan yang sempurna. Bagi mereka yang percaya, Kristus menjadi dasar yang pasti. Inilah orang-orang yang jatuh di atas batu dan hancur. Penyerahan kepada Kristus dan iman kepadanya dikemukakan di sini. Jatuh di atas batu dan hancur artinya meninggalkan sifat, membenarkan diri kita sendiri, dan pergi kepada Kristus dengan kerendahan hati seorang anak, bertobat dari pelanggaran kita, dan percaya akan kasih-Nya yang mengampuni. Dan demikian juga oleh iman dan penurutan, kita mendirikan di atas Kristus sebagai dasar kita. Di atas batu yang hidup ini, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, dapat membangun. Inilah satu-satunya dasar yang di atasnya kita dapat membangun dengan aman. Batu itu cukup lebar untuk semua orang dan cukup kuat untuk menahan berat dan beban segenap dunia. Dan oleh hubungan dengan Kristus, semua orang yang membangun di atas dasar ini menjadi batu-batu yang hidup. Banyak yang dipahat, digosok, dan diperindah dengan usaha mereka sendiri. Tetapi mereka tidak dapat menjadi batu-batu yang hidup karena mereka tidak dihubungkan dengan Kristus. Saudaraku umat Tuhan yang berpengharapan, tidaklah cukup kebijaksanaan yang kita dapatkan dari dunia, yang muncul dari diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu haruslah datangnya daripada Tuhan. Oleh karena bila mana kita ingin membangun iman kita, haruslah fondasinya sendiri adalah di atas Yesus Kristus. Banyak orang yang merasa sudah memoles, bahkan membiarkan dirinya untuk dibentuk sesuai dengan kehendak hatinya di dalam dunia ini. Dia berpikir sudah baik, namun kenyataannya tidak akan pernah menjadi jiwa yang hidup. Tetapi apabila kita berdiri di atas fondasi yang benar, yaitu Yesus Kristus, maka kita akan menjadi bangunan yang hidup di dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka kita akan memancarkan kemuliaan daripada Tuhan. Saudaraku, Yesuslah satu-satunya dasar yang benar, tidak ada yang lain. Dan di atasnya semua beban manusia, beban seluruh dunia ini dapat berdiri, dan kita tinggal menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya sehingga kita dapat diselamatkan. Semoga saat-saat yang akan kita lalui pada hari ini senantiasa berdiri di atas Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau untuk semua kebesaran kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kehadiran-Mu untuk menjadi batu penjuru, untuk menjadi fondasi dasar dalam keimanan kami ya Bapa, untuk menopang kami supaya kami dapat berdiri teguh, menjadi satu bangunan yang hidup, menjadi jiwa-jiwa yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, umat-umat-Mu, supaya kami dapat jatuh pada batu itu, sehingga dalam semua kelemahan kami, keegoisan kami, kesombongan diri dan merasa mampu akan dihancurkan, dan Engkau akan membentuk kami kembali ya Bapa,
untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di sepanjang hari ini semoga kami dapat berada di dalam tuntunan Tuhan. Berkati umat-umat Tuhan yang akan melakukan segenap usaha tanam, pekerjaan, dan juga penyertaan Tuhan yang akan terjadi, sehingga ada berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan untuk akan dinikmati. Memberkati rumah tangga, memberkati suami dan istri supaya dapat bersuka cita dan berbahagia di dalam mengayomi kehidupan rumah tangga, anak-anak dalam pertumbuhan dan perkembangan. Biarlah Tuhan akan menjauhkan dari semua tantangan-tantangan dan cobaan setan, sehingga mereka tetap bisa ada di dalam kebenaran Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam segenap pergumulan-pergumulan yang ada, yang umat-umat Tuhan rasakan, baik oleh karena faktor ekonomi yang membutuhkan pekerjaan. Demikian juga ya Bapa, banyak usaha-usaha yang mungkin membutuhkan kuat kuasa daripada-Mu sehingga dapat berhasil. Tuhan kiranya tolong, sehingga ada jalan keluar, bahkan keberhasilan yang Engkau akan berikan bagi umat Tuhan. Demikian juga yang bergumul dalam penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Tuhan juga memberkati Bapa. Dalam pergumulan ini, biarlah Engkau yang akan memberikan mujizat-Mu, pemulihan terjadi dalam kehidupannya. Bapa, bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia, Tuhan peliharakan mereka sehingga ada kedamaian, ada sukacita yang akan selalu mereka nikmati, sementara mereka juga akan menantikan kedatangan Tuhan untuk tetap setia. Terpujilah Engkau untuk semua kebesaran kasih-Mu menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Ampuni kami, doa ini Hamba serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.